Lalu yang terakhir, siswa dapat menghargai keberagaman, gerakan, dan kreativitas teman sekelompok. Nah, apa yang menjadi produk utama? Nah, video pertunjukan senam irama kelompok yang diiringi dengan musik. Lalu, video pertunjukan akan diunggah ke kanal YouTube sekolah dan dibagikan di grup WhatsApp melalui WhatsApp orang tua siswa. Ini juga supaya orang tua tahu kegiatan anaknya seperti apa. Lalu selanjutnya, pertanyaan kunci. Bagaimana cara menciptakan gerakan senam irama yang menarik dan unik? Bagaimana cara bekerja sama dengan teman dalam membuat koreografi? Yang terakhir, bagaimana cara memilih musik yang sesuai dengan gerak senam irama? Oke. Tipe project. Di sini menggunakan eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak, di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan gerakan dan kombinasi gerakan. Lalu model pembelajarannya model pendidikan gerak yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan ekspresi melalui gerakan. Oke, siapa saja peserta didik yang terlibat, yaitu kelas 3. Kapan proyek pelaksanaan akan dilaksanakan? Ya, itu dalam waktu 1 bulan di setiap pembelajaran PJOK. Mata pelajaran yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah yang pertama tentu saja ada guru PJOK. Yang kedua ada guru seni budaya, yaitu berperan untuk pemilihan musik dan kostum. Ya, kostum di sini itu tidak harus kostum yang seperti penari-penari adat, itu tidak usah. Jadi bisa menggunakan mungkin jika senamnya itu senam santai, kan senam kreasi banyak sekali. Nah, bisa mungkin kalau ada anak-anak cowok bisa menggunakan jersey sepak bola, anak-anak putri bisa menggunakan legging, terus celana pendek dan kaos. Nah, itu bisa digunakan lah. Nah, yang selanjutnya itu ada guru bahasa Indonesia. Nah, di sini guru bahasa Indonesia itu berperan untuk membuat narasi dalam video ya, tergantung tema dari senamnya mau diambil apa. Gitu. Yang selanjutnya, apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5? Nah, di sini kategori proyeknya adalah intrakurikuler, yaitu sebagai bagian dari program pembelajaran reguler PJOK. Nah, ini adalah gambaran karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini adalah tabelnya. Yang pertama, mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu PJOK. Mata pelajaran yang terlibat itu tadi seni budaya dan bahasa Indonesia. Peran yang terlibat adalah guru PJOK sebagai fasilitator, siswa sebagai kreator ya, di mana SEM itu siswa ada yang merekam, ada yang menilai, dan ada yang mengamati seperti itu. Lokasinya ada di ruang kelas atau di lapangan sekolah, jadi kondisional. Lalu produk yang dihasilkan yaitu video pertunjukan senam irama. Selanjutnya teknologi yang digunakan ada kamera, perangkat lunak editing video itu bisa menggunakan HP, lalu ada laptop. Bisa membantu untuk mengupload video ke kanal YouTube. Nah, ini gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Tingkat satuan pendidikan yaitu SD atau sekolah dasar. Kelasnya adalah kelas 3, temanya gerak kreatif. Lalu topiknya adalah senam irama. Total waktu tadi 4 minggu atau dalam waktu 1 bulan. Dimensi profil pelajar Pancasilanya itu kreatif, elemen dan subelemen, mencipta, berkarya, dan berinovasi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menciptakan koreografi senam irama sederhana yang sesuai dengan irama musik. Pembagian peran, guru sebagai
monggo Pak Husni. Kaitannya dengan proyek yang dilaksanakan tadi, semisal proyek itu dilaksanakan, gambaran dari saudari sendiri, kekurangannya apa, kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi itu apa, dan bagaimana cara mensiasati biar kelemahan ini bisa dihilangkan. Otomatis kan kalau misalnya si guru maba misalnya mau mengajarkan pembagian sudah tahu kelemahannya, anak-anak belum pada hafal perkalian, itu akan menjadi kesulitan dan cara meminimalisir kelemahan itu. Iya, terima kasih Pak Husni. Oke, akan saya jawab. Nah, untuk meminimalisir kelemahan ini, yang pertama, saya akan membagi menjadi berapa kelompok. Misal satu kelas ada 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok ini nanti akan saya arahkan terlebih dahulu, lalu anak-anak itu berlatih di rumah, bisa apa ya bahasanya, belajar bersama gitu, belajar bersama. Sebaya, belajar sebaya. Tukar sebaya, mohon maaf. Tukar sebaya bisa di rumah si A, si B atau si C. Jadi mereka berlatih sebelum nanti pada saat pembelajaran. Misalkan saya pelajaran PJK hari Jumat karena kelas 3. Nah, jadi dari hari Senin sampai Kamis mereka bisa berlatih sepulang sekolah dulu. Mereka mencari tema yang akan mereka, tema musik yang akan mereka gunakan. Lalu mereka berencana di mana nanti misal di rumahnya si A. Nah, mereka akan berlatih, oh misal mencari referensi dulu deh, mencari referensi. Nah, lalu oh ini gerakan bagus, kita gunakan untuk pemanasan. Lalu gerakan inti, dan yang terakhir gerakan penutupnya. Gerakannya tidak harus yang mungkin rumit, bisa yang simpel-simpel saja, karena anak kelas 3 itu kan mulai pemahamannya mulai lumayan baik ketimbang daripada kelas 1 dan kelas 2. Nah, jadi itu untuk belajar anak mencari ide-ide kreatif dan melek atau membuka mata tentang media sosial. Jadi ketika mereka menghasilkan karya, mereka itu bisa pede untuk menyebarluaskan di sosial media asalkan itu positif. Seperti itu. Itu untuk mungkin untuk pengambilan video ketika, karena ini kan modelnya SEM. Jadi karena mengambil videonya itu bisa di murid berperan sebagai kreator juga. Jadi murid yang belum praktik, nah itu mengambil video teman yang sedang mempraktikkan gerakan senamnya. Nah, jadi itu juga untuk melatih anak supaya oh bagaimana cara mengambil video yang baik, bagaimana cara menjadi kreator pengambilan gambar yang baik supaya semuanya ke-shoot seperti itu. Karena kan anak-anak sekarang kan sudah pandai dalam teknologi, dunia teknologi. Nah, karena banyak sekali yang ingin menjadi konten kreator, nah siapa tahu dengan adanya ini mereka bisa belajar juga bagaimana cara pengambilan video. Bagaimana Pak Husni? Cukup. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Pak Hefi cukup? Sama siapa Mbak Eri masukannya untuk apa agar anak nanti ketika ini diaksenkan di anak diberi tugas untuk membuat senam yang senam irama ya Mbak ya tadi ya. Mungkin nanti disampaikan juga aturan-aturan bagaimana. Kalau bisa itu menjadi kesepakatan bersama antara dengan anak-anak. Karena namanya senam irama kan ada pemanasan, ada inti sampai pendinginan. Nanti di pemanasan berapa menit ya kan, di inti berapa menit, di pendinginan berapa menit. Nanti kalau kita disepakati anak-anak kan jalannya akan lebih mudah. Jadi tidak oke. Kalau tidak ada kesepakatan nanti pun akan banyak sekali gerakan ataupun sedikit sekali gerakan yang mereka hasilkan. Tapi dengan ada kesepakatan bersama yang anak-anak juga merumuskan kesepakatan itu, bersama akan lebih anak-anak lebih tanggung jawab dengan tugas itu sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Ada lagi? Ya, monggo, Bu Francisca. Waktu ataupun gerakan-gerakannya yang mungkin dari guru PJOK sendiri juga Bu Eri bisa memberikan apa ya, bahwa gerakan senam itu kan bebas ya Bu ya, itu bebas, tapi bebasnya itu kan pasti ada misalnya sih pas ngene itu gerakannya gimana, ada melitre kayak gimana, terus apa itu namanya semangatnya juga, karena ternyata setelah ya kita juga sering senam ya Bang, jadi ketika instrukturnya
ketika mereka membuat itu tadi kan lebih ke konten ya, konten begitu juga kalau di konten kan ketika kita melihat video di YouTube, kita senang melalui YouTube, kalau mereka kalau di situ konten kreatornya bagus kan otomatis kita juga merasa oh asik menjadi lebih semangat. Jadi itu bisa dikatakan diberi semangat apa ya, diberi masukan-masukan seperti itu untuk anak-anak sama gerakan-gerakan yang tepat gitu loh. Jadi gerakannya enggak asal-asal misalnya pengennya gerakan gini tapi gininya itu yang gimana sih ya gitu loh maksudnya. Ya, terima kasih Bu Veriska. Ada lagi Bapak Ibu? Oh monggo Pak Febrian. Terima kasih Bu Eli tadi dari apa yang sudah dipresentasikan mengambil pembelajaran berbasis project, bahwa dalam kurikulum Merdeka pembelajaran berbasis project harusnya kita sering melakukannya, bahwa pembelajaran ini kan bekerja sama dengan beberapa bukan mapel tapi pembelajaran. Tadi ada IPA-nya, ada komputernya, apa ya, ini. Nah, mungkin Bu Eli akan berkolaborasi dengan guru-guru tersebut. Nah, tentu akan sebenarnya proyek yang akan dihasilkan kan tidak hanya sekedar VCOK saja. Nah, nanti bisa lebih rinci lagi dijelaskan di seni itu produknya apa, terus untuk di tadi mapel yang lain produknya apa, karena sebuah proyek itu memang harus ada waktunya, terus harus jelas materinya dan harus jelas programnya. Nah, di kurikulum Merdeka memang harusnya semuanya terintegrasi dengan baik, walaupun bisa dilakukan oleh guru kelas, karena guru kelas akan menggabungkan beberapa pembelajaran baik bahasa Indonesia, matematika atau apa. Nah, sedangkan Bu Eli kan berdiri sendiri, yaitu guru mapel yang membutuhkan kolaborasi dengan guru lain. Jadi produknya dari mapel lain ataupun pembelajaran lain juga harus terlihat jelas karena mengambil proyek dari beberapa pembelajaran. Terus tentang pembelajaran proyek ini tentu kan akan banyak kendala atau tantangan yang dihadapi. Nah, Bu Eli juga baiknya mengidentifikasi kira-kira kalau kelas 3 yang diambil tantangan-tantangan. Tadi Pak Usni tanya misalnya ada tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi, kira-kira kalau ada tantangan tersebut bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu juga dalam proyek sudah harus diidentifikasi awal agar ketika Bu Eli itu mengalami tantangan tersebut sudah tidak bingung nanti bagaimana cara menyelesaikan. Kan pasti banyak, misalnya membutuhkan dana, terus SD sini wah dana aja lagi sulit, kan itu jadi salah satu tantangan mungkin. Tapi kalau saya rasa tidak seperti itu, karena pembelajaran kan ya sekedar jalannya pembelajaran, karena bukan sebuah program yang harus dijalankan selama 1 tahun, tetapi pasti banyak. Tadi proyek ada video, ada macam-macam, padahal yang diambil kelas 3 kan banyak sekali problem dan tantangan. Nah, harapannya dalam mengidentifikasi sebuah proyek, karena ada jangka waktunya, diidentifikasi juga, karena ketika menjalankan kok tidak tahu nanti apa yang akan dihadapi, kesulitan dan lain sebagainya. Nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba kok sulit, terus pembelajarannya belum kita berkolaborasi dengan guru lain aja kadang-kadang sulit. Ini nanti pas pembelajaran kelas 3 ternyata belum siap kelas 3-nya. Nah, itu sudah harus diantisipasi terlebih dahulu dari awal agar ketika terjadi sebuah permasalahan sudah ada cara penyelesaian. Terima kasih sekali Pak Febrian atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu guru? Bapak Irfan. Ya, mungkin saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali atas waktunya. Sebelum saya mengakhiri Forpis pada hari ini, alangkah baiknya kita yel-yel terlebih dahulu. Siap? Siap semuanya?